Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali, anak-anak semuanya. Balik bu. Oh, kebalik ya, sorry. Sampai berjumpa kembali dalam mata kuliah kita, asesmen non-tes dalam BK. Pada mata kuliah ini, di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas materi yang cukup penting, gitu ya. Baik Anda nanti sebagai pewawancara atau sebagai responden, karena materi ini adalah tentang wawancara atau tentang interview, gitu ya. Interview pakai W ya. Nanti di slide-nya Anda akan menemukan kesalahan gitu ya, karena interviewnya pakai U gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang wawancara atau interview. Nah, saya harap Anda mendengarkan dari awal sampai akhir videonya. Mari kita simak sama-sama. Baiklah, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita yang ketiga. Itu adalah wawancara atau nama lainnya interview. Sering ya denger ya, interview kerja gitu ya, interview masuk sekolah gitu, interview apa lagi. Jadi kita nyebutnya wawancara atau interview ya. Ya kalau saya bilang wawancara berarti itu interview. Kalau saya bilang interview berarti itu wawancara gitu ya. Ini nggak usah ragu. Nah, yang pertama kita selalu akan bahas tentang pengertian atau definisi. Yaitu gitu ya, suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara, kita sebut interviewers, dengan responden atau orang yang diwawancarai, interviewer, melalui komunikasi langsung dan padat, juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka face to face tentang suatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya. Oke, face to face sekarang kita maknakan luas ya. Jangan sampai face to face adalah kita ketemu langsung gitu ya. Nah, gimana dengan sekarang yang namanya sistem online? Misalnya wawancara kerja kan sekarang Anda ngelamar kerja di Amerika, kan nggak mungkin Anda langsung ke Amerika. Pasti orang Amerika wawancara Anda lewat Zoom gitu ya, wawancara Anda lewat video conference gitu ya. Jadi face to face ini berarti berhadapan, cuman sekarang ya kita perluas gitu ya. Kalau dulu kan face to face benar-benar Anda datang ketemu gitu ya. Kalau sekarang kan luas gitu ya. Begitu juga dengan wawancara konseling nanti ya. Wawancara konseling itu tidak seperti dulu lagi. Ada e-counseling sekarang gitu. Jadi intinya ada yang mewawancarai, ada yang diwawancarai gitu ya. Ada isi wawancara dan dilakukan secara tatap langsung. Atau face to face-nya nggak bisa langsung, bisa nggak langsung gitu ya. Nah, ini adalah suatu teknik pengumpulan data juga, ya sama gitu ya. Memang namanya juga ini assessment, nama juga ini adalah aplikasi instrumentasi gitu, instrumen. Jadi memang adalah untuk mengumpulkan data atau informasi gitu ya. Sebelum wawancara tentu ada beberapa langkah yang harus Anda persiapkan. Yang pertama, Anda harus membaca materi atau latar belakang dari yang Anda mau wawancarai. Maksudnya apa? Anda paham dulu teorinya. Anda mau wawancara tentang bagaimana belajar di masa pandemi. Anda harus baca dulu gitu loh, bagaimana belajar itu gitu ya. Jadi ada basicnya gitu. Yang kedua, Anda punya tujuan dari wawancara apa yang ingin Anda dapatkan. Kemudian memutuskan siapa yang akan diwawancarai, apa guru, siswa, atau orang tua gitu ya. Kemudian Anda menyiapkan orang yang akan Anda wawancarai, membuat janji, membuat jadwal ketemu gitu ya, dan menentukan jenis dan struktur pertanyaan. Nanti kita akan bahas apa jenis-jenis interview gitu ya. Nah, ini dia jenis-jenis interview. Yang pertama, menurut responden yang di-interview. Ada langsung, ada tidak langsung. Ini sama ya, sama dengan yang angket minggu lalu. Ada langsung, ada nggak langsung. Jadi kalau langsung, Anda mau tahu tentang seseorang, Anda langsung tanyain dia, oh kamu sukanya apa? Kamu makannya berapa kali sehari? Gizi kamu seimbang nggak? Itu kan langsung. Kalau nggak langsung, Anda pengen tahu si A dari si B gitu ya. Tapi ini bukan ngegosip ya, gitu ya. Maknanya beda lagi. Nah, ini nggak, Anda pengen tahu. Misalnya Anda pengen tahu tentang anaknya, Anda tanya ke orang tuanya.
Orang tuanya ditanya nih, ibu jam berapa anak ibu bangun pagi hari gitu ya. Kemudian berapa kali anak ibu makan sehari gitu kan, lauk apa aja yang ibu sediain, kan itu untuk ketahui bagaimana gizi anak. Nah tapi lewat ibunya gitu ya, itu namanya interview tidak langsung. Oke, itu tentang interview menurut responden. Yang kedua, menurut proses interview, ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Apa nih bedanya antara yang terstruktur dan tidak terstruktur? Kalau terstruktur itu Anda sudah bikin draft gitu ya, udah ada rincian pertanyaannya. Nih saya pertama mau nanya dulu nih, namanya siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana, itu udah ada punya pedomannya gitu ya. Kalau tidak terstruktur tidak, Anda pokoknya saya mau wawancara siswa nih, tapi tentang belajar, tapi Anda belum nyiapin gitu ya draftnya apa gitu, jadi belum menyiapkan apa sih yang mau saya tanyakan, cuma punya pola bahwa Anda akan wawancara tentang bagaimana cara belajar, tapi belum Anda siapkan gitu ya pedoman wawancaranya. Yang kedua, ketiga ya, menurut situasi, menurut situasi interview. Yang pertama formal, yang kedua informal. Oke. Kan kalau formal itu biasanya dalam suatu ruangan tertentu, sengaja diciptakan mengadakan proses interview, kemudian antara responden dan si penginterview itu situasinya memang sudah resmi gitu ya. Ini misalnya interview kerja gitu, itu kan itu contoh interview yang normal gitu, formal gitu ya. Di wawancara yang formal itu sudah disetting di ruangannya, ini nanti pertanyaannya, kemudian pakaiannya itu semua disetting. Itu namanya interview formal. Kalau interview informal biasanya nggak kayak gitu banget gitu ya. Biasa dilaksanakan tidak di tempatnya khusus. Bisa misalnya Anda pengen wawancara orang tua, bisa jadi orang tua Anda suruh datang ke sekolah, atau Anda mungkin yang datang ke rumah gitu ya. Kemudian hubungan Anda tuh nggak resmi banget gitu ya, jadi masih misalnya wawancara anak gitu ya, jadi nggak yang kayak tadi gitu, beda sama yang formal gitu. Nah itu dari situasi gitu. Kemudian menurut perencanaan, ada yang berencana, ada yang insidental gitu ya, ada yang kondisi insidental gitu ya. Kalau yang berencana jelas ya, misalnya Anda sudah bikin janji, sudah bikin draftnya, ada segala macam. Oke, Anda datang, Anda ketemu gitu ya, atau responden datang dan mulai wawancaranya. Kalau yang insidental gitu ya, nggak ada gitu ya. Misalnya nih, Anda jadi guru BK nanti, tiba-tiba pas Anda lewat, ketemu si sini dulu nak gitu ya, ibu mau ngobrol gitu ya. Anda menanyakan beberapa hal kepada dia yang tidak ada rencana gitu ya, itu namanya insidental. Atau ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pengen dapat informasi tapi sifatnya tidak direncanakan. Misalnya kayak terjadi sebuah musibah gitu ya, kemudian datang ke sana wawancara gitu ya, apa yang terjadi, kan itu tidak direncanakan musibah itu gitu ya, yang direncanakan ada wawancaranya gitu ya. Oke, apa jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara? Terbuka, ini sama dengan yang sebelumnya ya, dengan metode yang sebelumnya. Itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu gini ya nanya ya, jadi menggambarkan dia bisa merespon dengan berbagai cerita gitu ya. Bagaimana hubungan Anda dengan dia? Gitu ya. Itu terbuka ya. Gitu. Kalau tertutupnya gimana? Gitu ya. Apakah Anda masih sama dia sekarang? Nah, itu tertutup. Pilihannya ada dua, masih atau enggak gitu ya. Jadi respon itu bisa sampai 1 paragraf gitu ya. Jadi kalau pertanyaan dalam konseling tuh ya, kalau kita konseling sama klien, itu klien kita tanya misalnya, bagaimana perasaan Anda sekarang? Itu kan dia kan jawabnya panjang nih ya. Saya saat ini merasa begini. Tapi kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup, jadi kita nanya gini, apakah Anda bahagia saat ini? Nah, itu jawabannya bahagia atau tidak bahagia, itu tertutup.
Jadi pertanyaan tertutup itu membatasi respon orang yang diwawancarai. Ini kayak soal pilihan ganda dalam ujian, gitu ya. Anda nggak punya pilihan untuk menanggapi sesuai dengan keinginan Anda. Karena bisa jadi ketika Anda ditanya, apakah Anda masih berhubungan sama dia, kan bisa jadi masih atau tidak ya. Tapi mungkin ada pilihan ketiga, gitu ya. Masih gantung hubungannya, gitu. Jadi susah dengan pertanyaan tertutup, gitu ya. Nah, kalau dalam konseling, biasanya pertanyaan tertutup itu dihindari. Kalaupun diberikan pertanyaan tertutup, setelah pertanyaan tertutup itu harus ada pertanyaan terbukanya. Misalnya, apakah Anda menyukai dia? Atau kalau jawabnya iya atau tidak. Maka pertanyaan lanjutannya harus ada, kenapa Anda menyukai dia? Gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang udah disiapin jika jawabannya apa, gitu ya. Oke. Jadi tidak terbatas dia seperti pertanyaan tertutup. Tapi pertanyaan tertutup ini enaknya adalah kita dapat jawaban pasti, gitu. Gimana Anda dengan dia? Kalau dia jawabnya pertanyaan terbuka kan, oh saya tuh masih ini, kadang-kadang saya berubah. Itu kan nggak pasti ya, gitu ya. Tapi kalau tertutup pasti masih atau enggak, gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke struktur pertanyaan. Nah, ini pertama struktur piramid. Jadi penanya mulai menanyakan pertanyaan mendetail, biasanya berupa pertanyaan tertutup, kemudian diperluas sih kayak piramid ya. Piramid itu kan ujungnya runcing tuh, habisnya ke bawah tuh luas, gitu ya. Jadi pertanyaannya langsung gitu. Misalnya kamu suka nggak belajar di rumah, gitu ya. Orang tuamu mendukung nggak? Itu kan jawabannya langsung pertanyaan tertutup nih. Baru nanti diperluas. Nah, oh kamu nggak suka ya? Apa yang membuatmu tidak suka? Itu kan memperluas. Jadi seperti piramid. Nah, yang kedua ada seperti corong. Nah, kalau corong itu kan makin ke bawah tuh makin kecil ya, gitu ya. Jadi dari yang umum dulu, gitu ya. Baru nanti ke yang khusus sehingga klop terjawab keinginan Anda ingin menanyakan apa itu, gitu ya. Kemudian bentuk wajik. Wajik nih saya sebenarnya bingung ya, wajik tuh yang mana, gitu ya. Cuman wajik ini dimulai dengan yang khusus, kemudian ke yang umum katanya, gitu ya. Kemudian mengarah pada kesimpulan yang sangat spesifik, gitu ya. Oke. Nanti kita pelajari lagi yang wajik ya. Saya masih meragu tentang hal itu, gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wawancara. Jadi ada yang mempengaruhi gimana berhasil atau enggak wawancara kita. Yang pertama adalah Anda, si pewawancara. Ini adalah orang yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan wawancara. Yang pertama adalah kemampuan dan keterampilan mewawancarai responden. Karena ada orang mewawancara itu gak bagus caranya menanyakan, gitu ya. Jadi kalimatnya gak bagus, gitu ya. Tata bahasanya gak bagus, sehingga kadang-kadang seperti dalam konseling aja, ada klien-klien yang kemudian gak mau konseling lagi sama dia, gitu ya. Karena dalam cara bertanya si konselor itu gak enak, gitu ya. Jadi dia tidak punya keterampilan untuk mewawancarai. Atau kalaupun dia bahasanya bagus, itu banyak pertanyaan tertutup, sehingga tidak dapat, gitu ya, apa yang diinginkan. Kemudian kemampuan memahami dan menerima hasil wawancara. Jadi ini juga kadang si pewawancara ini tidak bisa mendapatkan maknanya, gitu ya, dari hasil yang diwawancarai, sehingga maknanya jadi nggak benar, gitu ya. Maksud si responden begini, si interviewersnya lain bahasanya, gitu ya. Kemudian karakteristik sosial itu mempengaruhi ya. Kemudian rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi. Kemudian rasa aman yang dimiliki, gitu ya. Jadi ini mempengaruhi ya. Misalnya kalau Anda nggak percaya diri untuk wawancara, misalnya wawancara orang lebih tinggi daripada Anda nggak percaya diri, gitu ya. Ini saya bisa nggak ya, gitu ya. Anda mungkin akan gugup, grogi, termasuk rasa aman. Apakah Anda pengen wawancara misalnya, misalnya wanita pekerja malam, gitu ya, pengen wawancara, tapi Anda ragu masuk daerah sana, aduh aman nggak ya? Anda datang, ketika Anda wawancara, selama wawancara mungkin Anda merasa nggak nyaman, gitu ya, nggak aman. Sementara menurut Maslow, rasa aman itu penting sekali dalam motivasi, gitu ya. Nah, kemudian yang juga
berpengaruh adalah responden. Jadi hal kedua yang mempengaruhi hasil wawancara adalah responden. Nah, gimana responden tuh bisa paham pertanyaan Anda, dia bisa mengolah jawaban dari pertanyaan Anda tersebut gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang makanya nanti itu kan kita harus bisa menyeimbangkan antara si orang yang kita wawancarai dengan bahasa-bahasa kita gitu ya. Misalnya kita mewawancarai petani, tentu beda dengan kita mewawancarai pekerja kantoran, bahasanya kan sudah beda gitu ya. Kemudian karakteristik sosial, nah itu tadi sama dengan si wawancara. Kemudian kemampuan untuk menyatakan pendapat. Kadang-kadang dia punya pendapat tapi nggak bisa ngeluarin, itu kayak si bisu pingin cerita mimpinya gitu ya. Nah, itu dia pingin cerita cuman dia nggak bisa gitu ya. Dan rasa aman, nah ini juga penting. Misalnya si klien punya informasi yang sifatnya sangat rahasia, dia nggak mau ngasih tahu Anda karena dia merasa nggak aman gitu ya. Makanya kalau jadi konselor nanti harus bisa menjamin rasa aman si klien mampu bercerita gitu ya. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah materi pertanyaan. Jadi tingkat kesukaran materi yang ditanyakan hendaklah dalam ruang lingkup responden. Nggak terlalu susah gitu ya, nggak terlalu sukar gitu ya. Ini salah kayak ini ya. Tidak terlalu sukar dan tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu sukar, ini salah kalimatnya nih ya. Jadi tadi ya, kalau Anda mau mewawancari anak SMP tentu beda sama bahasa anak mahasiswa. Anda wawancara anak SD ya beda sama wawancara si anak SMA gitu ya. Jadi tingkat kesukarannya tergantung sama si responden. Jadi Anda yang menyesuaikan. Misalnya ketika nanya anak SD, gimana dek gitu ya. Nah, kalau tanya mahasiswa kan nggak gitu lagi gitu ya, langsung kepada saudara bagaimana gitu ya. Kemudian kesensitifan materi. Nah, ini juga menjadi masalah nanti ketika ada pertanyaan tentang moral, agama, ras. Nah, itu agak mengundang subjektivitas gitu ya. Orang akan menjawab sesuai dengan yang seharusnya, bukan sesuai yang dirinya gitu ya. Tapi nanti akan ada kan si penanya atau si pewawancara kan bisa melihat bahasa-bahasa non-verbal gitu ya. Bahkan ada yang enggan memberikan jawaban gitu ya. Nah, kemudian situasi wawancara, Anda perlu memperhatikan yang pertama waktu pelaksanaan. Makanya harus bikin temu janji ya. Jangan sampai Anda datang jam 10 malam ke rumah si responden gitu ya. Tempatnya juga sangat mendukung gitu ya. Misalnya Anda wawancara di tempat yang rame gitu ya, itu berpengaruh. Kemudian keadaan lingkungan dan sikap masyarakat ketika Anda datang untuk wawancara, itu semua mempengaruhi. Kemudian ada beberapa aturan dalam wawancara ya, terutama ini sebagai guru BK ya, atau nanti Anda sebagai konselor ya. Kalau Anda datang ke rumah itu jangan terlalu mencolok lah gitu ya dalam segi pakaian biasanya. Tapi kalau kita home visit biasanya kita pakai pakaian sekolah gitu ya, pakaian uniformnya guru gitu ya. Kemudian Anda harus menyenangkan dan Anda terbuka. Jadi gini, prinsip dalam konseling itu kan si konselor terbuka dulu, baru klien terbuka. Sama sebenarnya. Jadi Anda dulu yang terbuka, baru bisa si responden Anda akan lebih terbuka sama Anda gitu ya. Kemudian waktunya tepat dan disepakati. Kalau si interviewnya nggak bisa, ya Anda bikin janji kembali. Dan Anda terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan Anda itu. Jangan Anda sendiri nggak paham gitu ya. Kemudian catat. Kalau wawancara biasa bisa catat ya. Tapi ini catatan buat Anda juga. Ketika Anda konseling, Anda nggak boleh catat. Di sana dituntut kemampuan Anda untuk mengingat segala hal gitu ya. Jadi kalau di wawancara biasa is okay, Anda bisa nyatet. Tapi di wawancara konseling nanti, ketika Anda konseling itu nggak bisa nyatet. Harus Anda ingat apa ceritanya gitu ya. Anda boleh nyatet setelah konseling gitu ya. Nah, kalau nggak jelas, tanyakan lagi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pedoman wawancara. Yang pertama, studi literatur. Makanya nanti kan sama dengan observasi, saya kan nyuruh cari teorinya dulu ya. Misalnya Anda pengen wawancara tentang belajar, jadi Anda harus tahu dulu teori belajar. Anda pakai teori belajar siapa,
isinya apa, apakah Anda saya pakai teori belajar Ivan Pavlov gitu ya, saya pengen tengok ini gitu ya, Anda harus punya. Saya pengen pakai teori belajar behavior gitu ya, harus ada. Saya pengen pakai teori sosial gitu ya, siapa gitu. Saya pengen pakai teori perkembangan, saya pakai Erikson deh gitu ya. Jadi Anda harus tahu studinya dulu gitu ya. Kemudian jadi harus banyak baca gitu ya. Kemudian menentukan bentuk pertanyaan, apakah tertutup, terbuka tadi ya. Kemudian isinya gimana. Isi tentu harus sesuai dengan studi literatur yang telah Anda lakukan gitu ya. Oke. Jadi Anda semacam bikin juga kisi-kisinya gitu ya. Nah, ini contoh dari pedoman wawancara. Jadi sebelum wawancara tuh harus bikin pedoman. Karena kecuali Anda wawancara insidental tadi ya. Oke. Nah, ini ada tujuannya ngapain. Nah, contohnya ya. Bagaimana pendapat Anda tentang proses belajar daring? Nah, di sini deskripsi jawaban sih responden Anda. Boleh Anda yang nggak usah panjang-panjang, namanya juga deskripsi ya. Posisi kan cepet ya, nggak boleh juga Anda bilang tunggu diktein gitu ya, enggak ya. Tapi Anda catat cepet gitu ya, ambil intinya. Dan nanti baru setelah itu begitu bikin laporan baru dibuatnya panjang gitu ya. Tapi kalau ketika si responden menjawab, jangan disuruh respondennya kayak mendikte Anda gitu ya. Oke, kemudian nah, interview itu juga ada bagian-bagiannya ya gitu ya. Jadi interview yang bagus menurut teorinya gitu ya, ada 3 bagian. Ada pembukaan, kemudian ada isi, dan ada penutup. Kalau pembukaan itu Anda membentuk hubungan dulu. Ini kalau di konseling itu attending ya. Nah, jadi Anda ada attendingnya dulu, ada membentuk hubungan yang baik, ada SOM-nya dulu kalau dalam konseling gitu ya. Baru inti adalah ya semua proses wawancara terjadi, dan ada penutup gitu ya. Anda menyimpulkan bersama lah gitu ya. Jadi jadi gini ya kesimpulannya, bahwa Bapak gitu ya atau Ananda gitu, ada kesimpulan bersama gitu ya. Jadi nanti kalau saya suruh bikin tugas dan direkam, saya harus melihat 3 hal ini terjadi dalam hal yang Anda buat gitu ya. Jangan sampai nggak ada pembukaan, nggak ada inti, nggak ada penutup, tiba-tiba jeglek Anda langsung nanya aja gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan interview atau wawancara. Yang pertama kelebihan. Yang pertama ya memotivasi untuk menjawab dengan bebas. Nah, pasti ya nggak kayak angket tadi. Kalau angket kan Anda bagi ya Anda tunggu. Kalau ini kan Anda bisa memotivasi gitu ya. Memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan situasi yang berkembang. Jadi kalau wawancara kan bisa berkembang nih. Misalnya dia jawab apa, Anda bisa bertanya dari jawabannya itu tadi gitu ya. Itu namanya nanti sesuai juga kalau di konseling itu runtut gitu pertanyaannya. Nah, ini yang saya maksud tadi sebelumnya gitu. Anda bisa lihat gerak-gerik, raut wajah atau perilaku nonverbal dari si orang yang Anda wawancarai. Kan nanti kita belajar ya di psikologi, gimana psikologi tingkah laku gitu. Gimana ketika orang berbicara berbohong, gimana ketika kita melihat orang berbicara takut. Nah, jadi itu ada dalam gerak-geriknya akan kelihatan. Jadi ini meminimalisir responden memberikan jawaban yang tidak benar gitu ya. Oke. Kemudian banyak ya sebenarnya kelebihannya, fleksibel, kemudian intensitas respon lebih tinggi gitu ya. Sehingga tidak skip kayak tadi angket kan bisa jadi Anda punya 20 pertanyaan terskip sama dia gitu ya. Kemudian dapat mengontrol lingkungan. Oke. Banyak ya, saya rasa juga sudah dipaparkan oleh pemateri kelas gitu ya tentang hal ini. Nah, kekurangannya juga ada ya. Ini sama dengan observasi. Ini memakan waktu yang lebih lama. Jadi memang kalau dari segi waktu yang terbaik itu angket gitu ya. Oke, jadi dia waktunya lama. Ya coba aja misalnya pengen wawancara satu kelas itu. Ya satu kelas itu bisa jadi berapa jam. Sama kalau kita misalnya ada ujian lisan, ada ujian tulisan. Coba yang makan waktu lama apa? Ujian lisan. Karena satu orang dosen tuh bertanya kepada satu orang Anda itu bisa 1 jam gitu ya. Kemudian
keberhasilan itu tergantung Anda. Kalau si pewawancara nggak bisa, ya hasilnya nggak bagus gitu ya. Tidak selalu dapat kondisi yang bagus. Kadang-kadang Anda dapat lokasi yang ribut dan ramai. Nah, bisa jadi mengganggu kerja orang diwawancarai gitu ya. Ini banyak kekurangannya juga ada gitu ya. Biayanya mahal gitu ya, karena kan butuh waktu. Kemudian ya bisa jadi bias juga dalam menjawab pertanyaan. Oke. Nah, itu tadi tentang kekurangan-kekurangannya gitu ya. Kadang-kadang kerahasiaan juga nggak terlalu terjamin. Ini wawancara formal ya, bukan konseling ya. Tidak dapat menjangkau responden jumlah besar. Ini sama sebenarnya yang tadi. Nah, karena saya tadi sudah nyinggung banyak hal tentang yang namanya konseling, wawancara konseling lah gitu ya, dan segala macam. Dan kedepannya, jadi mulai materi minggu berikutnya itu sosiometri, kemudian AUM, itu sifatnya sebenarnya rahasia ya, termasuk observasi itu sebenarnya rahasia. Nah, sehingga biasanya di kelas-kelas lain saya akan di kelas yang dulu ya, maksudnya itu ketika kita masuk kelas kita pakai janji konselor. Nah, apa itu janji konselor? Nah, harusnya Anda menyebutkan. Jadi walaupun saya nggak dengar, ya saya harap Anda mengikuti ini gitu ya. Bahwa saya, Fira Afriyati, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi silahkan Anda menyebutkan sendiri dan berjanji sendiri gitu ya, sehingga Anda tidak akan menyebarkan rahasia-rahasia yang Anda peroleh ini gitu ya. Itu saja untuk materi kali ini. Kembali bahwa tugasnya ada dan akan saya share di Google Classroom-nya. Terima kasih. Oke. Sudah didengarkan dan sudah disimak baik kan tentang interview atau wawancara yang punya salah tadi ya. Nah, itulah tadi. Jadi itu bisa jadi masukan Anda dalam nanti ketika membuat pedoman wawancara. Anda harus punya dulu. Jadi ya wawancara Anda terstruktur gitu ya. Dan mungkin ini juga bermanfaat ketika Anda nanti menjadi responden gitu ya. Nah, seperti yang sudah akan ada tugas berikutnya tentang wawancara. Saya akhiri untuk materi hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.